Hai, selamat datang di video gua. After sometimes akhirnya gue bikin video YouTube lagi ya gitu. Dan di kesempatan kali ini gue sebenarnya pengen share ke kalian tentang pengalaman gue berinvestasi di pasar saham selama 3 tahun terakhir ini di pasar modal Indonesia dengan menggunakan metode value investing. Dan sebenarnya ingin memberikan sedikit gambaran sih ke kalian, sebenarnya value investing itu masih relevan nggak sih di era sekarang ini. Sebelumnya, kenalin, gue Billy. Gue sendiri bukan seorang expert dalam hal menganalisa saham. Gue juga bukan seorang fund manager ataupun orang dalam gitu ya, yang kerja di pasar modal full time. Gue cuman karyawan swasta yang mulai investasi dengan dana kecil, belajar sendiri. Seperti kalian sering buka Stockbit ataupun sering buka forum saham gitu. Pelan-pelan bangun portfolio dan kemudian jatuh cinta juga dengan filosofi yang namanya value investing. Khususnya gue invest di pasar saham Indonesia. Dan gue fokus ke bisnis-bisnis yang gue ngerti, punya cash flow yang bagus, valuasinya masih reasonable, dan gue sabar pegang selama market masih belum sadar ataupun realize gitu ya, nilai dan potensi growth-nya gitu. Jadi sebenarnya kalau ngomongin tentang value investing itu, gue sadar sih kenapa sekarang banyak orang yang ngerasa value investing itu udah nggak menarik lagi gitu. Karena kenyataannya, di depan mata kita sekarang ada saham-saham konglo yang naiknya gila-gilaan dalam waktu yang singkat. Seperti saham-saham KPP, kemudian saham-saham Salim gitu ya, Salim Group, Brand, Cuan, CDIA, yang literally terbang ratusan, bahkan nyaris ribuan persen gitu ya, dalam waktu yang sangat singkat gitu. Sementara saham-saham value klasik seperti big banks ataupun consumers, kita lihat BCA, BRI, ataupun Indofood saat ini yang PBV dan PI-nya rendah itu pun cenderung stagnan atau bahkan turun secara nilai harga gitu. Jadi oleh karena itu sekarang banyak banget noise di market yang bilang, ngapain sih gue hold saham value yang naiknya lambat gitu, lebih enak gue ikut saham konglo yang bisa arah dalam waktu seminggu ataupun 2 minggu gitu kan. Jadi cuan bungkus gitu. Makanya di video ini gue pengen nunjukin bagaimana return dari value investing itu sebenarnya tetap bisa bersaing loh di tahun 2025 ini. Jadi, kalau kalian misalnya lihat portfolio gue saat ini, portfolio gue tuh sebenarnya nggak megang banyak saham gitu ya. Gue cuman megang di saham yang gue yakin dan gue masuk banyak di sana gitu. Gue cuman pegang 2 saham aja saat ini, yaitu Metrodata Electronics atau MTDL. Jadi, MTDL ini adalah saham teknologi distribusi yang menurut gue luar biasa konsisten pertumbuhan labanya. Manajemennya adalah seorang capital allocator yang sangat baik, dengan manajemen yang sangat efisien juga kerjanya gitu ya di sektor industri yang sedang berkembang pesat saat ini, yaitu industri IT gitu. Dan kemudian yang kedua itu adalah Surya Citra Media atau yang biasa kita kenal sebagai SCMA. Jadi SCMA ini sendiri adalah perusahaan media yang menaungi Indosiar, habis itu juga SCTV gitu ya, yang jadi bagian dari MTech Group gitu ya. SCMA ini sendiri adalah saham media legacy yang sempat dicap mati ya karena marketnya itu tersusut gitu. Namun memiliki potensi turnaround yang luar biasa besar lewat investasi di ekosistemnya gitu. Jadi di investasi lewat MTech Group-nya gitu ya. Kalau kita lihat yang pertama gitu ya terkait Metrodata. Metrodata ini sebenarnya saya udah beli di tahun 2020 ya. Di tahun 2020 dengan harga 1.500-an waktu itu. Jadi dimana pada saat itu sempat ada stock split ya, 1:5 kalau nggak salah. Jadi kalau di harga saat ini tuh ya sekitar 300-an gitu. Jadi dengan average gue sekarang gitu ya, dan harga sekarang di sekitar 600-an, sebenarnya upside-nya udah kurang lebih 100% dari saat gue investasi di tahun 2020 gitu. Namun MTDL ini saham yang spesial ya buat gue ya, karena selalu gue average up terus, jadi setiap tahun gue beli terus gitu ya, sehingga sekarang floatingnya itu sekitar 30% dari kepemilikan saham gue. Dan kenapa gue melakukan average up terus menerus, karena gue ngeliat bahwa bisnisnya itu adalah bisnis yang luar biasa baik dan terus bertumbuh gitu ya. Mereka bisa sustain margin dan bottom line growth-nya gitu secara konsisten. MTDL ini sebenarnya di tahun 2020 itu banyak orang melihatnya sebagai perusahaan distributor hardware IT aja gitu ya. Jadi ya mereka cuman supply barang, ambil margin dan selesai.
Ini berlaku untuk segmen hardware, mereka jual laptop dan juga jual utamanya jual HP gitu ya, dan kemudian mereka juga sebagai distributor dari software gitu. Jadi kalau kita ngeliat bisnis modelnya di mana mereka cuma jadi distributor yang ngambil margin, ini menyebabkan net profit margin mereka itu sekarang sangat tipis ya, yaitu hanya sekitar 1-2% gitu ya. Jadi pada tahun 2020 itu margin mereka mungkin hanya sekitar 1,5-2% gitu, sehingga kurang dihargain oleh market gitu. Namun ada 3 hal yang membuat gue tertarik pada saat itu, yaitu segmen solusi dan konsultasi IT mereka itu tiba-tiba naik signifikan gitu. Jadi ketika gue cek laporan keuangannya, sebelumnya kontribusinya ini kecil banget dibandingkan dengan distribusi gitu. Jadi income-nya dari solusi dan konsultasi ini naik pesat hingga 40% dari total income mereka, dan mulai kelihatan sebagai sumber pendapatan yang bisa jadi recurring dan strategis gitu ya. Dan itu jadi titik penting buat gue mikir gitu. Oke, perusahaan ini nih mulai shifting nih, nggak cuma jual barang, tapi juga dapat recurring income dari jasa solusi. Dan margin ini di segmen ini biasanya lebih tebal gitu ya, dibanding kalau mereka hanya sebagai distributor gitu. Selain itu, waktu di awal fase pandemi, orang-orang ini kan makin butuh digitalisasi ya gitu, karena waktu itu work from home, habis itu juga semua meeting dilakukan oleh Zoom gitu ya, dari kantor, sekolah, retail, dan bahkan pemerintah gitu ya. Dan MTDL ini adalah salah satu key player ya di tengah-tengah permintaan itu. Dan yang terakhir ini sebenarnya kita bisa lihat dari laporan keuangannya, MTDL ini merupakan mesin pencetak uang yang sangat luar biasa gitu. Jadi kalau kita mengacu pada rasio return on capital employed-nya, MTDL ini secara konsisten tinggi di 20-25%. Jauh di atas weighted average cost of capital normal di Indonesia gitu ya. WACC-nya di Indonesia itu normal sekitar 8-11%. Jadi artinya setiap 1 juta rupiah modal yang dipakai di perusahaan ini, mereka bisa hasil return sekitar 200-250 ribu lah gitu. Return yang mereka dapatkan dari operasi mereka itu jauh lebih tinggi dibanding cost of capital-nya. Jadi reasoning gue waktu itu ketika mulai ngambil MTDL atau mulai akumulasi MTDL itu cukup jelas gitu. Yang pertama itu adalah ada strategic shift di bisnis mereka, di mana recurring income dari segmen solusi konsultasi ini belum fully price in ke harganya pada saat itu gitu. Kemudian juga ada tailwind dari tren digitalisasi pasca COVID, di mana ini yang gue expect bisa drive revenue mereka ke depannya gitu. Dan yang ketiga itu adalah efisiensi mencetak uang yang signifikan dengan ROCE tinggi, dengan capex ringan dan balance sheet yang bersih. Jadi almost zero debt, dan kebanyakan debt yang mereka miliki itu adalah utang usaha gitu ya, utang usaha ke downline mereka sebagai distributor gitu. Conviction gue masih sangat tinggi ke MTDL. Gue masih akan terus hold MTDL untuk saat ini. Terutama gue lihat MTDL itu saat ini berdiri pas di persimpangan tren besar teknologi yang lagi ngebentuk ulang landscape digital di Indonesia dan global gitu, seperti cyber security, cloud infrastructure, dan juga agentic AI atau enterprise AI gitu. Dan ketiganya ini bukan cuma hype gitu ya, tapi pergeseran struktural yang akan bikin spending IT di sektor swasta maupun pemerintah itu akan terus naik dalam beberapa tahun ke depan gitu. Sementara untuk SCMA sendiri, di tahun ini merupakan tahunnya MTech Group itu untuk bersinar ya gitu. SCMA itu gue mulai beli sekitar Agustus 2023 gitu, dimana market saat itu luar biasa pesimis terhadap saham media konvensional ya. Waktu itu media konvensional lagi dihantam sentimen yang negatif banget gitu ya, mirip sama sektor rokok sebelum Pak Purbaya naik gitu, dimana kalau sektor rokok itu kan pajaknya naik terus gitu ya, dan juga ada rokok ilegal gitu. Nah, kalau dalam segmen media saat itu, media konvensional seperti TV saat itu, banyak yang bilang itu narasi yang muncul adalah TV itu udah mati gitu, semua orang udah pindah ke YouTube ataupun TikTok gitu. Meskipun gue sendiri memang udah jarang banget juga sih nonton TV gitu ya. Nah, hal-hal ini menyebabkan harga saham SCMA itu dihargai dengan sangat murah oleh market gitu. SCMA pada saat itu cuma dihargai dengan PE sekitar 7-8 kali, atau price to earning 7-8 kali, jauh di bawah rata-rata industri media pada saat itu gitu. Padahal segmen TV free to air dari SCMA seperti SCTV, Indosiar, dan kemudian yang baru itu Mentari, itu masih sangat relevan gitu, dimana audience share-nya itu sempat mencapai 33% ya. Jadi kalau media-media atau TV-TV yang grup SCMA ini digabung, itu mencapai audience share itu 33% di kuartal pertama 2023. Dan kemudian kalau misalnya kita tahu gitu, mayoritas penonton TV ini kan sebenarnya didominasi oleh bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya, kurang lebih sekitar 81% gitu.
yang dimana mereka ini memiliki spending power gitu, dan mereka juga bisa mengambil keputusan untuk pembelian rumah tangga gitu. Hal ini menjadi sangat relevan untuk perusahaan-perusahaan yang beriklan gitu ya, seperti FMCG gitu, Unilever, Indofood, ataupun Mayora gitu, yang menjual produk-produknya ke segmen rumah tangga gitu, dimana value dari ads di media legacy atau konvensional ini masih sangat tinggi sebenarnya gitu. Dan kemudian pada saat itu juga dari aspek kapitalisasi sendiri, SCMA ini dibuang market dengan harga yang luar biasa tidak masuk akal saat itu. Simpelnya, kalau kita bisa lihat, SCMA itu punya 79% saham dari Video.com. Video.com itu sendiri adalah OTT streaming saat ini nomor 1 di Indonesia gitu, dan pada saat itu bersaing dengan Netflix ya gitu ya untuk market Indonesia gitu. Valuasi dari funding round terakhir yang dilihat oleh Sinarmas pada saat itu Sinarmas, Grab, dan juga Bali United gitu ya, itu masuk dan berinvestasi di Video.com itu dengan valuasi untuk Video.com-nya sendiri itu sebesar 11,23 triliun gitu. Jadi kalau kita runut kembali, SCMA punya 79% saham Video, dan kemudian valuasi dari investor-investor terakhir untuk Video.com itu adalah 11,23 triliun. Sementara market cap SCMA itu saat itu cuma 10,43 triliun gitu. Jadi kalau misalnya kita asumsikan 79% dari 11,23 triliun itu adalah sekitar 8-9 triliun gitu ya, market cap SCMA pada saat itu yang 10,43 triliun itu sangat tidak menggambarkan value yang dimiliki ataupun aset value yang dimiliki oleh SCMA pada saat itu gitu. Dan ini belum termasuk kapitalisasi tambahan juga ya dari anak usahanya yang lain gitu, seperti Rans Entertainment, habis itu juga Screenplay Productions gitu ya, Screenplay Films, di mana mereka ini adalah produsen konten yang saat itu juga sudah mulai monetize gitu, membuat konten untuk Video.com sendiri dan juga platform-platform lain seperti Netflix dan Disney Plus gitu. Jadi meskipun Video.com ini masih merugi di kuartal 1 2023 sebesar 398 miliar gitu, tapi kita bisa lihat bahwa kerugian ini itu sifatnya strategis, di mana ini menjadi bagian dari strategi ekspansi dan juga untuk produksi lebih banyak konten lagi dan menjaring lebih banyak pengguna gitu. Jadi kalau misalnya kita ingat pada saat itu SCMA itu mengambil hak untuk World Cup, Liga Inggris, yang dimana harganya itu nggak murah gitu ya. In conclusion, SCMA saat itu dihargai seolah-olah dengan harga saat itu, seolah-olah itu SCMA itu TV-nya itu tidak lagi menghasilkan laba gitu. Dan asumsinya itu videonya tidak akan pernah profit ataupun tidak akan bisa unlock value gitu. Dan bisnis kontennya tidak punya nilai monetisasi gitu. Padahal faktanya kalau kita lihat berkaca pada saat itu ya, dengan mengconsider hal-hal yang terjadi pada masa lalu gitu ya, TV-nya saat itu tuh masih cuan gitu ya. Dan video di saat itu sudah menjadi leading number one OTT di Indonesia gitu, udah mengalahkan Netflix. Jadi mereka tinggal cari break even-nya aja gitu. Dan kontennya punya monetisasi power yang sangat besar gitu ya. Jadi ngomongin IP rights, ngomongin film gitu, potensi monetisasinya sangat besar gitu. Dan yang terakhir itu adalah sinergi ekosistem MTech dan investor strategis seperti Grab dan Sinarmas gitu. Jadi saya yakin banget bahwa investor ini nggak akan diam aja gitu ya, dan ingin juga meng-unlock value-nya itu lewat investasinya di Video.com tadi gitu. Dengan with all that being considered gitu ya, gue sih ngeliat SCMA ini bukan sebagai saham turnaround gitu, bukan yang dari jelek mencoba mencari potensi menjadi bagus gitu, tapi to begin with saham ini udah bagus banget gitu ya. Namun pertumbuhan ataupun potensi pertumbuhannya itu belum di-price in oleh market gitu. Dan selama pasar masih menghukum angka jangka pendek itu gitu ya, ini justru jadi kesempatan bagi kita yang sabar dan mampu melihat nilai dibandingkan dengan harga gitu ya. Dan gue sendiri sudah masuk di SCMA dari bulan Juli 2023. Waktu itu harganya itu masih sekitar 170-an gitu ya. Dan waktu itu tuh sempat diguyur sampai 117-120. Jadi gue minus sekitar 30-40% waktu itu, dan floating loss gue tuh sempat mencapai ratusan juta gitu ya. Tapi kalau gue nggak ngerti bisnisnya dan gue cuma ngikutin orang gitu ya, mungkin gue udah cut loss ya, karena floating loss-nya itu udah gede banget gitu. Tapi karena gue punya tesis yang jelas, gue ngerti nilai TV-nya, potensi dari valuasi videonya, dan juga bisnis kontennya ini ya, yang bisa unlock value ke depannya, gue justru average down terus gitu, gue tambah terus gitu. Jadi
dari holding gue yang pertama sekitar 300 juta itu almost double sampai 700 juta gitu. Dan oleh karena itu sekarang gue bisa mendapatkan floating profit sekitar 200%, ataupun secara value itu sekitar 1,5 miliar dari saham SCMA ini, yang menurut gue angkanya sih fantastis banget gitu ya bagi gue yang karyawan gitu. Jadi in retrospect ya itu tadi gitu, gue tahu value investing ini kelihatannya ngebosenin gitu ya, nggak secepat saham gorengan dan juga nggak se-hype saham Konglo gitu. Tapi justru karena semua orang ngejar yang cepet gitu ya, kita bisa menang itu karena berani jalan pelan gitu. Karena kita tahu apa yang kita beli, kita memakai runtutan berpikiran tepat, kita berani masuk banyak di dalam gitu. Kita berani masukin 30%, 40% net worth kita di satu saham gitu ya. Dan ketika tesisnya itu terbukti berhasil gitu ya, kita bisa mendapatkan return yang bermakna gitu buat net worth kita gitu. Jadi bukan cuma uang jajan aja gitu. Dan SCMA dan MTBL ini adalah salah satu contoh gitu bagaimana gue bisa ngebangun convictions gitu. Jadi bukan hanya dari feeling aja, tapi memiliki pemahaman bisnis, valuasi, dan kesabaran untuk megang. Mau harganya naik, harganya turun, selama bisnisnya nggak berubah, gue akan tetap hold gitu. Jadi so far sekian dulu untuk video yang kali ini. Kedepannya gue akan ada beberapa ide konten seperti live portfolio review kayak gue sekarang gitu. Gue ngerencana akan ngebuka dan mengupdate portfolio gue selama mingguan gitu ya. Dan mungkin gue juga di saat yang sama gue akan buat commentary review tentang hal-hal yang menarik yang terjadi di market. Dan mungkin kita bisa asik bareng untuk ngebahas value investing principle gitu ya, dari investor-investor besar seperti Terry Smith ataupun Warren Buffett gitu ya. Dan mungkin juga ngobrolin saham-saham yang menurut gue undervalued gitu. Coba komen kalau ada topik lain yang kalian pengen bahas bareng gitu. Mungkin sekian dulu dari gue. Thank you buat yang udah nonton, dan I'll see you in the next one. Bye.